Pengangguran masih kembali, Pak. Kita naik ke upper income trap, tapi pengangguran kita naik. Sebagai contoh, ya, yang Bapak sebut Gini rasio masih benar, masih tidak bagus, pengangguran masih tidak bagus. Nah, semua yang kita rancang dalam strategi transformasi bangsa adalah mengadres itu. Umpamanya, sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil, program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Nah, kadang-kadang saya di sini sangat terheran-heran ya ketika ada pertanyaan yaitu ke Pak Prabowo Subianto, dan bahkan jawabannya lagi dan lagi semua solusi adalah makan siang gratis. Nah, di sini bahkan ada sumber yang berbeda dari media-media yang terpercaya. Di sini dari Detik Finance, yaitu Prabowo yakin program makan siang gratis bisa bikin RI bebas dari stunting. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja. Di sini bahkan dari Kumparan News, di sini program makan siang gratis dan susu gratis bisa membuka lapangan pekerjaan. Wow, lapangan pekerjaan. Dan di sini lagi yaitu ada program makan siang gratis, Prabowo dinilai bisa berdampak positif ke UMKM. Nah, jadi di sini solusi mengatasi masalah tanpa masalah, di sini program Pak Prabowo yaitu makan siang gratis. Makan siang gratis bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi saya sangat heran sekali ketika ada pertanyaan tentang pengangguran, di situ bahkan makan siang gratis. Bahkan pada waktu lalu ada pertanyaan tentang UMKM, di situ bahkan juga jawabannya makan siang gratis. Seperti ini bahkan juga dikomentari oleh David Wijaya. Mengapa Gibran Rakabuming Raka ogah menghadiri forum-forum diskusi publik bersama Prabowo Subianto? Karena Prabowo Subianto itu biang masalahnya. Ditanya apa, jawabannya apa. Sering gak nyambung. Prabowo Gibran narasi adu gagasan, pas diadu sering gak nyambung. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto ya. Pengangguran masih kembali, Pak. Kita naik ke upper income trap, tapi pengangguran kita naik. Ini semua strategi kita. Kalau kita lihat sebagai contoh, ya, yang Bapak sebut Gini rasio masih benar, masih tidak bagus, pengangguran masih tidak bagus. Nah, semua yang kita rancang dalam strategi transformasi bangsa adalah mengadres itu. Umpamanya, sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil, program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Nah, di sini bahkan juga ada dan kita lagi. akan bantu orang miskin di Indonesia, anak-anaknya akan kuat otot, kuat fisik, tulang, ya, otak, fisik, tulang. Di sini bahkan juga yaitu sering tolak hadir debat gagasan, Gibran takut. Nah, di sini bahkan dalam diskusi terbuka Capres dan Cawapres 2024, di sini adu gagasan apeksi. Di sini pada 13 Juli yang lalu, Anies Muhaimin hadir, Ganjar Mahfud hadir. Di sini Prabowo Gibran hadir. Di sini Indonesia Data Ekonomi. Di sini Anies dan Muhaimin hadir, Prabowo Gibran tidak hadir. Di sini Ganjar Mahfud online. Padahal kan sekarang juga sangat banyak sekali ya, bisa lewat Zoom, bisa lewat online dan sebagainya. Karena menurut saya di masa saat ini tidak ada ya yang namanya tidak hadir. Karena menurut saya solusinya sangat banyak sekali ketika tidak menghadiri acara tersebut ya, bisa lewat Zoom dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga kuliah kebangsaan UI tidak hadir, Media Fest 3 Capres tidak hadir, dan bahkan di sini sangat banyak sekali kuliah umum dialog kebangsaan tidak hadir. Ya, sangat banyak sekali. Makanya di sini masyarakat sangat kepengen lah, yaitu ketika Gibran datang adu gagasan, adu visi misi, di situ menurut saya sangat penting sekali untuk menaikkan elektabilitasnya. Entah kalau di sini sudah elektabilitasnya bahkan pada waktu lalu 51%. Jadi menurut Gibran dan Pak Prabowo Subianto tidak perlu lah, yaitu datang untuk adu gagasan, dialog kebangsaan dan lain sebagainya, merasa tidak perlu karena hasil survei juga saat ini berada di posisi di 51%.
Nah, menurut saya di sini kalau Pak Prabowo Gibran misalkan diundang selalu tidak hadir, bisa jadi besok hasil survei merosot tajam. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Tetapi kemungkinan saat ini masih pede ya, karena hasil survei melonjak tajam dan bahkan yang sering hadir seperti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anies Muhaimin yang sering hadir dialog-dialog kebangsaan, justru hasil survei malah menurun. Di sini menurut saya sangat aneh dan sangat membingungkan sekali. Ada apa dengan lembaga survei saat ini? Apa sudah menjadi tim sukses? Ya, publik memang mempertanyakan hal tersebut. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Gibran gak hargai undangan Muhammadiyah soal maju cawapres, walau halalkan segala cara bahkan membegal konstitusi, dia gak ada malunya. Di sini pertanyaan apa semua dijawab dengan makan gratis. Pernyataan mengenai ketidaknyambungan narasi antara Prabowo dan Gibran perlu diikuti dengan contoh konkret, menyajikan bukti yang menunjukkan adanya perbedaan atau kontradiksi dalam gagasan tersebut dalam memberikan landasan yang lebih kuat untuk pernyataan tersebut. Saya kadang-kadang juga bingung bagaimana besok pengaplikasiannya, yaitu program makan gratis. Di situ kan kita ketahui Gibran pengusaha catering ya. Apakah di situ perusahaan dari Gibran dari catering? Kita ketahui satu kecamatan saja memiliki sekolah yang sangat banyak sekali. Satu kabupaten, provinsi. Lah ini seluruh Indonesia. Bayangkan, saya kadang-kadang bingung di situ. Program makan siang gratis, terus makannya itu seperti apa? Apakah ditinjau, yaitu sterilnya, kesehatan dan lain sebagainya? Dan apakah itu juga program makan siang gratis bukannya malah membuat celah-celah untuk korupsi? Karena anggarannya untuk program makan siang gratis menurut saya sangat fantastis sekali, 400 triliun kalau tidak salah saya lihat dari berita-berita. Jadi menurut saya pengaplikasiannya harus benar-benar efektif, harus benar-benar dijaga kesterilan makanan tersebut. Dan juga menurut saya juga tidak asal-asal membuat makanan gratis ya. Pada waktu lalu juga viral makanan untuk mencegah stunting itu hanya ketela dan apa itu. Menurut saya juga saja pengontrolan di sini sangat diperlukan sekali ya. Apalagi di sini seluruh Indonesia. Jadi menurut saya juga tidak mudah ya untuk mengaplikasikan program makan gratis di sini. Ya menurut saya kalau di Indonesia menurut saya program BLT saja lah, BLT makan siang gratis menurut saya lebih realistis. Di sini dari Tuama supaya tidak menjadi golot kuadrat. Sepertinya mereka sudah pecah kongsi sebelum kompetisi dimulai. Gibran datang dengan segudang inovasi khas anak muda, gemoy males mikir, pokoknya lanjutkan program Jokowi. Gak perlu repot pikir visi, toh itu yang diinginkan akar rumput. Bukannya mereka sama-sama anu ya, seperti itulah. Bahkan di sini ada berita yaitu bagaimana bisa, yaitu program makan siang gratis dan susu bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini calon presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, kembali mengutarakan salah satu program unggulannya yaitu memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren di acara dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah pada 24 November. Menurutnya itu adalah program strategis untuk akselerasi pembangunan sumber daya manusia termasuk untuk menghilangkan stunting. Kita akan menghilangkan stunting. Kita akan bantu orang miskin, anaknya akan menjadi kuat di otak, kuat di fisik, kuat di tulang. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi dan akan menjadi juara, kata Prabowo. Ia melanjutkan semua yang dirancang dalam strategi transformasi bangsa yang ditawarkan termasuk soal makan siang dan susu gratis juga dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat perputaran ekonomi. Umpamanya sebuah contoh, kita menjalankan program makan siang dan susu anak dan ibu hamil, hitungannya kita adalah kita butuh kurang lebih dari 34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, itu akan beredar di mana? Sekolah-sekolah kita di desa, kecamatan, kabupaten. Kita butuh telur, butuh susu. Dari sini peternakan sapi bisa hidup, peternakan ayam, yang punya kolam ikan juga hidup, pedagang buah dan sayur juga, kata Prabowo. Ya, semoga sajalah, saya berharap yang baik-baik saja. Semoga saja bila Pak Prabowo terpilih menjadi presiden ya, semoga saja ini bisa diterapkan dan juga menurut saya dipantau, dikontrol terus, karena menurut saya ini adalah ya bisa saja celah untuk penyelewengan dana dan lain sebagainya. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.